Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua, dan terima kasih kepada Ibu Mustiko yang sudah memberikan waktu untuk kami kelompok 14. Dalam kesempatan kali ini, saya Miftahul Jannah bersama rekan saya Daisy Desnita akan menjelaskan materi kelompok kami, di mana materinya yaitu kolaborasi Kemendikbud dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan pendidikan di era new normal. Yang pertama saya akan menjelaskan abstraknya. Abstrak dari artikel kami ini, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa negara kita pada saat ini menghadapi wabah pandemi COVID-19, sehingga dengan demikian maka pemerintah menerapkan kebijakan pembelajaran secara online atau daring, di mana peserta didik ini diwajibkan untuk belajar. Bukan hanya peserta didik aja, peserta didik dan para pendidik diwajibkan untuk belajar dan mengajar di rumah saja dengan cara daring atau online untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Dalam hal ini menjadi tantangan besar bagi Kemendikbud dan akademisi dalam menangani dan mencari solusi untuk alternatif di dunia pendidikan yang harus tetap berjalan walaupun harus disesuaikan dengan kondisi kita pada saat ini. Adapun beberapa tahapan atau beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Kemendikbud dan jajarannya, yaitu pada awal tahun 2020. Pada awal ini COVID-19 menyerang Indonesia, mulai masuk ke Indonesia. Pada awal tahun 2020, Kemendikbud beserta akademisi ini meluncurkan kebijakan sekolah jarak jauh atau daring yang menggunakan beberapa platform, di antaranya menggunakan Google Classroom, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi support dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini. Pemerintah memberikan kuota belajar sebesar 50 GB untuk SMA dan kuliah dan mahasiswa. Adapun kata kuncinya, yang pertama yaitu pembelajaran online atau daring, kedua akademisi, kemudian kebijakan Kemendikbud, dan COVID-19. Nah, pada metode penelitian kali ini, metode penelitian yang kami gunakan ini menggunakan metode Descriptive Sentence Analysis Study, atau metode ini merupakan analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan isi dari suatu informasi atau teks tertentu. Analisis ini dilakukan pada berbagai artikel ilmiah terkait kolaborasi Kemendikbud dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan pendidikan di era new normal. Artikel ilmiah ini diperoleh dari beberapa jurnal nasional, beberapa e-book, dan juga berbagai sumber lain yang sejenis. Baiklah, kita akan masuk kepada topik pembahasan, di mana topik pembahasannya ini kami tidak jauh-jauh dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud yang dalam proses pembuatan kebijakannya ini melibatkan beberapa pihak-pihak dari pihak akademis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. Kemendikbud ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada Kabinet Kerja 2014 dan sampai 2019, kementerian ini dirombak dengan mengeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, terjadi perubahan kabinet dari kabinet yang 2014 sampai 2019 pada kabinet yang sekarang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang akademikus atau akademisi. Pihak akademikus atau akademisi. Di sini kan kami membahas tentang kolaborasi Kemendikbud dan akademisi dalam membuat kebijakan di era new normal pada naungan pendidikan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan Kemendikbud itu apa, dan sekarang saya akan menjelaskan akademikus atau akademisi. Akademisi ini adalah seseorang yang berpendidikan tinggi atau berintelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi. Kemudian ada pengertian lain dari kata ini adalah yang menyatakan bahwa akademisi itu adalah anggota suatu akademi seperti mahasiswa, guru, dosen, profesor,
atau guru besar di perguruan tinggi, dan termasuk juga dalam kategori ilmuwan, cendekiawan, para ahli, dan para peneliti. Jadi akademikus itu atau akademisi ini cukup luas naungannya. Bisa dideskripsikan bahwa akademikus ini adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti itu. Baik itu guru itu kan masuk ke dalam dunia pendidikan ya. Kemudian mahasiswa ini dianggap sudah berintelektual tinggi. Kemudian guru-guru besar, dosen, profesor, ilmuwan, cendekiawan, para ahli, dan juga tentunya para peneliti. Baik, kemudian saya akan menjelaskan dari tujuan kehadiran pihak akademikus. Tujuan berkolaborasinya Kemendikbud dengan pihak akademisi itu apa sih gitu kan? Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuannya untuk memberikan pandangan dalam kebijakan yang akan diberikan gitu, yang akan disahkan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberikan pernyataan sesuai dengan realita di lapangan seperti apa, mulai dari proses belajar mengajar antara siswa dan guru, mahasiswa dan dosen. Kemudian dia akan memberi pernyataan yang sesuai dengan realita dengan apa aja faktor kendala maupun dampak positif negatif dari kebijakan yang hendak disahkan maupun dari kebijakan sebelumnya yang telah diterapkan. Kan pihak akademisi ini yang paling tahu bagaimana kondisi di lapangan, karena dia tuh terjun langsung dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi dia yang paling paham bagaimana kondisi di lapangannya tuh, realita dalam kehidupannya itu seperti apa. Terus dia akan memberikan proses belajar mengajarnya itu seperti apa. Kemudian dia akan memberikan gambaran faktor kendala apa yang terjadi di lapangan, baik itu pada kebijakan sebelumnya maupun pada kebijakan yang akan datang ini. Nah, kira-kira gambarannya apa nih gitu kendalanya. Nah, ini merupakan tugas dari pihak akademikus. Kemudian akademis ini juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan guna untuk memperlancar dalam penerapan kebijakan tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tujuan kehadiran dari pihak akademikus. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Desi Desnita. Kepada Desi Desnita dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya Desi Desnita akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang mana saya akan membahas tentang contoh kolaborasi Kemendikbud dengan pihak akademisi dalam kebijakan pasca COVID-19. Bentuk kerjasama atau kolaborasi antara Kemendikbud dan pihak akademisi dalam proses pembuatan kebijakan dalam rangka penanganan COVID-19, salah satu di antaranya yaitu pembuatan kebijakan pembelajaran daring dan bekerja dari rumah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 adalah sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 36992-MPK-A-HK-2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19. Kemudian selanjutnya pembuatan kebijakan penghapusan UN. Ini adalah salah satu kebijakan yang selanjutnya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar sesuai dengan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19. Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan UN tahun 2020. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan program pengganti UN yang nantinya akan dihapus. Meski dihapus pada tahun 2020, UN masih tetap diberlakukan. Program pengganti UN ini akan berlaku pada tahun 2021 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya. Pada tahun 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum ini adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Kemudian, kebijakan asesmen kompetensi minimum ini dan survei karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Makarim resmi menghapus UN pada tahun 2021.
Pertimbangan penghapusan UN dan ujian kesetaraan 2021 terkait kondisi penyebaran COVID yang semakin meningkat, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan UN dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan UN sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang ditekan Nadiem pada tanggal 1 Februari 2021. Peraturan ini berlaku bagi siswa yang duduk di kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Sementara untuk peserta didik sekolah menengah kejuruan, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tersebut, juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 2 Permendikbud, penilaian hasil belajar dikategorikan 3 macam. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan terakhir, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Menurut pasal 2 ayat 2 Permendikbud nomor 23 tahun 2016, UN digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, sebagai pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan. Berikutnya, yang terakhir sebagai dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, prestasi akademik bukan satu-satunya jaminan sukses dalam kehidupan. Fakta di lapangan banyak membuktikan orang bisa sukses tanpa prestasi akademik di sekolah. Akan tetapi tetap saja ada kemungkinan penghapusan UN menurunkan semangat belajar. Bagi lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah, dituntut lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Ini sudah pasti karena mutu pendidikan tidak lagi ditentukan hasil akhir nilai UN, akan tetapi dari prosesnya. Lembaga pendidikan non-formal seperti bimbingan belajar juga harus lebih kreatif dan inovatif jika ingin terus berpartisipasi dalam pendidikan. Mereka harus jeli melihat potensi agar terus dapat membantu peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Kesimpulannya, bagaimanapun keadaannya di dunia, pendidikan harus tetap berjalan, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 ini, tidak boleh menjadi penghalang, terutama di Indonesia, dalam menjalankan sistem pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, pemerintah membuat beberapa kebijakan gunanya untuk mempermudah proses belajar mengajar di Indonesia dan menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat guna untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Beberapa alternatif kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, salah satunya dengan sistem belajar daring atau dalam jaringan, yang tentunya diharapkan dapat mempermudah siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini sudah banyak pelaksanaan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah dan diimplementasikan di lembaga akademisi dengan baik, yaitu dengan prinsip utama kebijakan tersebut adalah kesehatan dan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga pendidik. Kemudian kerjasama atau kolaborasi Kemendikbud dan akademisi dalam pembuatan keputusan sangat berpengaruh sekali. Kemendikbud sebagai pembuat keputusan harus menyesuaikan dengan pihak akademisi pada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 meliputi yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Baiklah, sekian dari kelompok kami 14. Jika ada kesalahan kami minta maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.